Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Sehat-sehat kan? Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama dengan Ibu Warmiati. Baiklah, di video kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak-anak ibu kelas 4 SD. Kita masuk pada materi pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Sebelumnya, bantu channel Guru Cerdas ini berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran keempat dengan tema bersih itu sehat. Nah, anak-anak ibu sudah tahu apa arti bersih dan suci, bagaimana melakukan wudhu yang benar, dan bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar. Nah, disimak video ini sampai selesai, kita akan membahas tentang bersih dan suci, tentang wudhu yang benar, serta tata cara tayamum yang benar. Ahmad selalu melakukan wudhu. Oleh karena itu, wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad adalah anak yang sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu, ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. A. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadi terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis itu adalah benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, atau rasanya. Misalnya air liur anjing, darah, air seni atau urin, dan kotoran serta tinja. Najis itu pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Contoh kotor adalah terkena tanah, tinta, cat, atau ludah, tetapi tidak tergolong najis. Sedangkan hadas tidak berbentuk benda. Hadas adalah status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Misalnya seseorang yang buang air kecil dan air besar, maka dia berstatus menanggung hadas. Sekarang ayo mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, contohnya buang air, baik itu air seni maupun tinja, dan buang angin menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Membersihkan najis harus dengan air mutlak atau air suci dan mencucikan, seperti air sumur dan air hujan. Dilakukan dengan cara mengalirkan air pada najis atau benda atau bagian tubuh yang terkena najis. Selanjutnya, istinja atau cebok adalah bersuci untuk menghilangkan najis yang menempel di bagian tubuh tertentu setelah buang air besar atau buang air kecil. Berikut adab atau tata cara dalam buang air besar atau buang air kecil, antara lain: 1. Ketika masuk WC, mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar, mendahulukan kaki kanan. 2. Membaca doa sebelum masuk WC.
Berikut doa sebelum masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. 3. Dilakukan di tempat yang tertutup. 4. Tidak menghadap kiblat. 5. Tidak di bawah pohon. 6. Tidak pada genangan air. 7. Tidak berdiri. 8. Tidak di lubang-lubang di tanah. Dan yang terakhir, beristinja setelah selesai. Sekarang isilah kolom setuju, S, tidak setuju, TS, dan tidak tahu, TT, dengan tanda checklist berikut alasannya. Nomor 1, untuk melaksanakan sholat, seseorang tidak perlu bersuci karena ia sudah mandi sampai bersih. Jawabannya tidak setuju, karena ketika kita hendak sholat, kita harus dalam keadaan suci. Sebelumnya kita terlebih dahulu berwudu. Kita tidak cukup saja dengan mandi, tetapi harus berwudu. Kecuali ketika kita mandi besar atau mandi junub, kita tidak perlu lagi berwudu ketika kita hendak melaksanakan sholat. 2. Setelah buang air kecil, aku tidak suka bersih diri, karena bersih diri itu merepotkan. Jawabannya tidak setuju, karena setelah kita buang air kecil, maka status kita itu sedang berhadas. Ketika kita berhadas, maka kita harus membersihkan hadas itu agar kembali suci. Nomor 3, bila hendak sholat, seseorang harus melakukan wudhu agar ia dalam keadaan suci. Jawabannya yaitu setuju, karena ketika kita hendak sholat menghadap Allah, kita harus dalam keadaan suci, yaitu dengan cara berwudhu terlebih dahulu. Nomor 4, sholat itu beribadah kepada Allah yang diakhiri dengan salam. Jawabannya setuju. Ya, sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, kemudian ditutup dengan membaca doa. Sekarang untuk tugas anak ibu di rumah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Sekarang kita masuk pada rangkuman. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.